kemarin tuh aku sempet ngupdate dikit aja, dan nanti link Wattpad-nya itu aku taruh di bawah. Aku taruh di deskripsi video ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kamu suka baca, boleh buka di deskripsi video ini. Kalau misalnya mau sambil didengar sambil dibaca juga boleh banget. Kalau misalnya mau tahu live-nya atau setiap aku ngetik itu selalu diupdate, itu kamu boleh follow tweet aku di Instagram pribadiku. Oke, linknya ada di profil channel channel ini. Oke, hmm, dari mana mulainya ya? Ya pasti aku mulainya dari bangun tidur dulu. Ya, tadi pagi tuh tidurnya kerasa puas banget sih. Karena memang sebelum jam 9 tuh aku udah ketiduran, makanya semalam tuh nggak sempat record podcast. Bahkan yang sesimpel cerita di HP aja nggak sempet gitu kan. Nah terus paginya eh, itu itu malamnya tuh padahal rencananya mau mau sholat isya dulu. Rupanya kebablasan sampai jam 9 lewat 16. Nah, pas bangun tuh pusing banget rasanya tuh. Padahal tuh tidurnya udah lebih dari 10 jam sih sebenarnya. Cuman mungkin karena efek kemarin ada capek gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa deh gitu, daripada nyalahin diri sendiri telat bangun segala macam. Mari kita lanjutkan hidup. Nah, terus dari situ eh biasanya tuh aku kebangun tuh kalau bukan karena suara azan, tapi tadi subuh tuh sama sekali nggak kedengeran. Saking capeknya ya, karena eh speaker pengeras suara masjidnya itu emang langsung ke kamarku gitu. Jadi kayak nggak mungkin nggak bangun. Tapi kalau udah capek banget tuh kadang sama sekali nggak kedengeran. Terus kalau tidurnya pulas banget gitu kan. Nah terus eh kedua ya sesak buang air kecil itu udah pasti kebangun. Nah tadi tuh rasanya tuh pengen langsung ke toilet, jadi langsung ke toilet terus buang hajat segala macam ya. Udah balik ke kamar tuh jam 9.55. Bayangin berapa lama aku di toilet. Nah selesai dari toilet itu langsung qadha salat subuh dulu. Tadi sempet qadha salat subuh, isyanya masih jadi utang tuh. eh isyanya tuh masih jadi utang. Terus pas selesai dari toilet, selesai qadha salat subuh, minum air mineral, karena harus dibiasain rutin minum juga kan. Nah pusingnya itu udah apa namanya, udah hilang, terus badan perut udah terasa lega lah. Nah baru kebayang tuh pengen, baru keinget tuh, oh mau mulai hari ini lah gitu. Nah, aku juga nulis sajak Januari tadi di thread aku, jadi kalian bisa baca nanti. Linknya juga ada di bawah. Nah, terus singkat cerita ya, eh, jam 10.26, udah setengah 11, udah waktunya makan siang. Nah, jadi ada ceritanya nih. Se Pas makan siang, sebenarnya itu hari ini aku tuh mau puasa, tapi nggak jadi. Ya karena bangunnya telat. Padahal kemarin tuh pas maghrib, menuju maghrib itu udah nyiapin. Jadi beli 2 porsi, satu porsi buat makan malam, satu porsinya lagi em, buat eh, sahur gitu kan. Nah ternyata nggak sempet sahur, dan udah jam 10.26 juga udah waktunya makan siang kan. Terus juga nggak mungkin puasa tanpa sahur.
ya sudah gitu kan, nggak jadi puasa. Nah, aku makan apa itu ada di thread aku udah tag, kalau mau cobain silakan. Hmm, terus selesai makan, ya itulah ya namanya takdir itu susah ditebak. Terus selesai makan segala macam, udah jam 13.36. Nah, jadi selesai makan tuh sebenarnya tadi aku tuh mandi dulu, terus dari mandi, selesai mandi, sholat zuhur berjamaah tadi. Nah, selesai sholat zuhur berjamaah, aku sempet beli nanas, sempat beli nanas. Ini kok nggak muncul di sini ya? Oke. Nah, sempat beli nanas. Terus nanasnya aku bungkus. Aku apa minta masukin ke wadah yang memang aku udah beli gitu kan, biar nggak banyak plastik gitu. Terus dari situ, singkat ceritanya itu udah nyampe nih, nyampe di perpus, karena memang dari pagi tuh aku rencana mau kerja di perpus aja gitu, karena bisa lebih produktif gitu. Dan hawanya apa, cuacanya tuh sekarang panas banget kan, jadi kalau di perpus tuh ada AC, jadi bisa lebih fokus kerja. Emang bener, karena kerja dari jam setengah dua sampai jam setengah lima tuh nggak kerasa, waktunya cepet banget gitu. Walaupun ada jeda tadi sholat asar, tapi emang berasa banget produktifnya gitu. Makanya ya udah deh, biayanya kan cuman di bensin, terus langsung apa ke sana aja gitu. Besok kayaknya mau ke sana lagi, soalnya bakalan jauh lebih produktif. Tapi nggak tahu jadwalnya dibuka kapan. Untuk jadwalnya itu di apa, di ada kunjungan kah? Karena kalau ada kunjungan tuh perpus ditutup untuk umum gitu. Nah, kita lihat besok. Yang pasti besok itu agendaku nggak jadi ikut interview kerja, karena tempat interviewnya itu tidak sesuai dengan yang aku mau. Jadi aku langsung mundur. Terus em, aku juga tadi awal apa, di waktu awal apa mulai kerja tuh muterin mu, eh, muterin musik lagunya Salma. Lagunya Salma, kalau misalnya kalian nanti mau tahu lagunya apa, ada di link di bawah. Nah, aku kasih tahu langsung aja lah, nanti takut linknya lupa aku taruh. Jadi judulnya itu Menghargai Kata Rindu, yang langsung aja muncul waktu mau buka playlist. Oh, buka ini kan aplikasi YouTube musik, terus muncul, ya udah dengerin gitu. Kayak aku bikin satu playlist di YouTubeku ini, uh, playlist yang sering aku dengar di um, perpus gitu. Nah, musik-musiknya yang disaranin ya salah satunya yang lagu Salma. Terus juga tadi sempet dengar lagu Judika, Bagaimana Kalau Aku Tak Baik-Baik Saja. Terus juga ada videonya apa, musiknya yang kolaborasi uh, Tiara, Liodra sama siapa satu lagi yang kecil-kecil, Ziva. Nah, mereka bertiga, lagu judulnya Menyesal. Nah, pokoknya muter-muter terus ketiga lagu itu, sampai nggak kerasa itu sempet jeda bentar tuh aku ke toilet sama ke jamaah sholat asar. Nah, selesai itu langsung balik lagi tuh. Selesai sholat asar, aku ke toilet bentar, dari toilet langsung balik lagi, langsung lanjut kerja lagi. Nah, nanti aku cerita lagi ngapain aja, apa aja yang aku kerjain. Nah, bukan kerjain ini ya. Nah, nah
tadi tuh yang aku mau bilang sebelum sampai di perpus tuh ngapain aja sih gitu ya. Selesai makan siang tuh aku langsung mandi. Jadi makan siang dulu, terus beli buah nanas. Pertama beli buah nanas, nggak jauh dari kosan tuh, cuman 3 menit gitu kan. Terus dari situ, ini musiknya kok nggak ada lagi ya? Oh, lupa diputar lagi. Oke, semoga kalian lebih nyaman dengernya kalau ada musik. Nah, terus em, beli nanas, cuma 3 menit dari kosan tuh jalan beli nanas. Terus udah azan zuhur, sholat jamaah di masjid dekat kosan, tinggal turun ke bawah. Terus di masjid tuh selesai sholat wajib apa sholat zuhur, aku qadha sholat isya yang semalam. Terus selesai sholat qadha sholat isya tuh baru aku mulai perjalanan ke kampus. Nah, jaraknya itu sekitar berapa kilo ya? Bisa 3 kiloan lah, 3 kilometer. Jadi butuh waktu cuma 10 menit kalau nggak macet ya. Nah, tadi juga nggak terlalu macet sih. Musiknya terlalu kenceng ya. Nah, semoga kalian nyaman dengarnya. Terus cuman beberapa stopan lampu merah, terus juga karena panas banget tuh, udah well prepare sih. Jadi kayak sarung tangan udah pakai jaket biar nggak panas. Terus juga sepatu pasti gitu kan, karena syarat buat masuk ke perpus tuh harus pakai sepatu gitu. Kekecilan ya musiknya. Cukup segini. Terus coba lihat ini ya, audionya udah masuk. Oke, audionya masuk. Terus di perjalanan tuh panas banget gitu kan. Pokoknya aku punya waktu tuh 4 jam di sana. Dari jam katakanlah jam 1 kan. 2, 3, 4 setengah. Terus kan jam 1 ke 2 berarti 3 jam sebenarnya, aku salah nulis. 3 jam. Aku revisi dulu. Nah, terus 3 jam sampai di sana tuh udah di depan, udah nyari tempat yang paling cocok lah. Kalian bisa lihat di thread aku, tempat yang paling cocok buat kerja segala macam. Terus pas mau dengar, kan mau dengar musik tuh, ternyata headsetku tuh berantakan gitu. Nah, fotonya ada di threadku. Nanti linknya juga ada di bawah ya untuk threadku hari ini. Ternyata saking aku nggak mau repotnya, udah aku langsung pakai aja, walaupun memang kacau gitu, carut marut lah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, daripada kesal sendiri, jadi langsung aja gitu. Nah, terus udah bikin list kerjaan apa aja. Ternyata yang cuman sempet dikerjain tuh ngelamar ke beberapa perusahaan gitu ya. Nah, memang mostly itu aku nyari yang bidang keuangan, dan tadi sempet 4 lowongan untuk accounting. Selain itu juga untuk nulis, sama yang memang full time sementara. Nggak nyari yang accounting, tapi juga nyari yang bidang lain selama itu masih bisa dikerjain lah gitu. Nah, udah tadi sambil dengar musik udah lanjut kerja aja gitu. Belum sempet ngejar target tulisan, tapi aku sempet buat nyicil tulisan dikit gitu. Terus aku duduk di mana tuh kalian bisa lihat ya. Sama yang aku ingat tuh tadi sempet ngelamar bidang kreatif copywriter ya.
karena memang bidangnya itu relate sama background pendidikanku, yaitu di bidang bisnis, ekonomi, dan akuntansi. Nah, ini salah satu kayak apa ya, kayak agensi di Bandung gitu. Nah, kenapa aku pilih? Karena di Bandung, jadi aku belum siap buat pindah ke kota lain, makanya ya udah aku lamar di situ. Nah, terus juga tadi nyoba lamar di Uniqlo, walaupun memang karirnya tuh mulai dari bawah banget, tapi nggak apa-apa. Kalau rezeki nggak kemana, jadi nanti bisa progres. Sampai ketiga tuh bidang keuangan tadi gitu. Nah, itu singkat ceritanya. Terus pulang, pas di jalan pulang itu perutku lapar banget. Nah, gara-gara lapar banget, karena lumayan capek juga, kayak kepala tuh merasa berat, terus di leher tuh sakit tadi. Makanya aku mutusin buat makan nasi goreng Aceh gitu kan. Makan nasi goreng Aceh, kebetulan tuh memang begitu keluar dari bank, dari perpus, dari komplek Bank Indonesia, keluar gak jauh di daerah Braga. Nah, cobalah, bukan coba sih, karena udah pernah coba, jadi mesen lagi, datang. Reviewnya tuh ada di thread, dan kalian bisa baca aja. Intinya sih ya, bumbu mie Aceh dipakai buat ngegoreng nasi gitu. Tapi tadi ada dikit yang bikin bad mood tuh, kerupuknya itu udah kayak layu gitu, jadi aku nggak makan. Aku sisain. Yang lainnya oke sih, acaranya oke, telurnya oke, karena memang digoreng dadakan, sayur sama bumbunya juga, seladanya juga fresh gitu. Tapi kalau untuk rasanya ya so-so lah, aku bisa kasih 6,9/10. Terus sampai di kosan itu tadi masih sempat mandi, bersih-bersih, terus baru sholat maghrib berjamaah. Nah, terus pas mau jamaah sengaja tuh pakai baju yang bisa buat keluar, nggak mungkin pakai sarung, nggak mungkin pakai jubah segala macam kan, karena kenapa, masih lapar nih. Jadi ke depan itu agak dekat sama jalan raya, beli makan. Nah, beli ayam geprek yang lumayan langganan juga gitu kan, karena masih ngerasa lapar. Sama habis malam tuh aku harus minum obatnya itu nggak boleh sembarangan, harus setelah makan, itu pesan dari dokterku kan. Nah, terus nggak lama kemudian udah selesai beli, sama beli juga ini bubur kacang hijau campur sama ketan hitam, biar ada cemilan yang manis. Habis beli terus makan nyemilin kacang hijaunya, kacang hijau ini ya, bukan kacang hijau yang mentahan, tapi yang udah jadi mesinnya, buburnya. Bubur, azan, udah sholat, terus udah, terus lanjut lagi nonton, karena tadi waktu makan tuh nonton. Awalnya tuh mau nonton film Cinta dari Timur, karena lewat di notif Netflix, tapi tiba-tiba muncul aja film Laura gitu kan. Nah, ada pengalaman tadi,
pas nonton Laura itu pas part lukanya si Laura itu dibersihin sama kakaknya Irene, itu tiba-tiba aku ngerasa pitam. Terus pitam tuh bahasa Indonesia nggak sih? Ngerasa kayak pusing, seluruh badan tuh kayak lemes. Yang aku tahu cuman langsung ke tempat tidur, langsung aku matiin pakai lampunya. Tadi sempat langsung matiin film sama laptop aku matiin. Nah terus langsung aku tuh tidur beberapa menit, tiba-tiba ada video call dari temen. Terus ya udah nggak jadi tidur karena kondisiku udah lebih membaik lah gitu kan, membaik. Jadi kayak oke. Ya udah ngobrol dan aku balik lagi ke depan laptop. Kalau enggak kayaknya tadi udah tidur lagi dan gak sempet bikin video podcast ini gitu. Hasil dari daily blog ya. Dari tweet aku juga naruh di Wattpad, terus jadiin video sekarang gitu. Jadi kalian bebas mau milih yang mana, mau ngikutin dari tweet boleh, dengan ada foto cuplikan-cuplikannya. Kalian mau ngikutin dari Wattpad juga boleh, linknya ada di bawah. Sama kalau mau langsung nonton videonya juga boleh. Nah jadi ada tiga pilihan gitu. Kayaknya aku mau lanjutin lagi deh nonton film Laura, karena pengen tahu endingnya gimana sih gitu kan. Walaupun dari real life-nya juga udah kelihatan, maksudnya juga udah ketahuan gitu kan. Tapi biasanya kan film tuh punya ending yang susah ditebak, jadi penasaran. Semoga nggak ada lagi part yang kayak bikin aku kayak nggak ngerasa gak enak sih. Kalau lihat darah tuh rasanya kayak nggak nyaman aja. Paling itu aja daily podcast aku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga besok kita jumpa lagi ya. Jangan lupa